Episode ketiga ini dibuka tepat setelah Bob Leckie dan John Basilone beserta Divisi Pertama Marinir Amerika berperang selama 4 bulan di Guadalcanal, Kepulauan Solomon di Pasifik. Kini kapal yang mengangkut mereka bersandar di pelabuhan Melbourne di selatan Australia, yang mana karena sorotan media tanpa henti, para marinir Divisi Pertama ini disambut bagai pahlawan. Dan bagi kalian yang belum sempat menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau kolom komentar. Para marinir ini pun akhirnya ditempatkan di sebuah stadion kriket di Melbourne karena kota ini memang tak punya pangkalan militer yang cukup untuk sebuah divisi marinir. Beberapa jam kemudian, Leckie dan kawan-kawannya menghabiskan waktunya di tengah kota. Sedangkan Basilone lebih memilih menikmati senggangnya minum-minum dengan JP Morgan. Pada malam harinya, Leckie yang juga sudah mabuk ini menyempatkan dirinya berkenalan dengan seorang gadis bernama Stella. Being sober would be a plus. Hari berganti dan kini Basilone sedang dimarahi oleh Letkol Puller karena ulah mabuk-mabukannya. Namun lantas menerangkan jika John Basilone akan segera dianugerahi Medal of Honor, sebuah medali tertinggi untuk serdadu Amerika. Beberapa hari kemudian dalam apel pagi yang dihadiri oleh semua resimen Divisi Pertama, John Basilone resmi menerima Medal of Honor yang dikalungkan di dadanya. Namun John tahu medali ini nantinya pasti hanya akan menjauhkan dirinya dari teman-temannya. Setelah ini Bob Leckie menyempatkan diri mengunjungi rumah Stella, di mana ia ternyata disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Stella yang merupakan imigran dari Yunani. Sambutan ramah ini membuat Leckie sangat bahagia. Sudah lama ia tak merasakan kehangatan keluarga. Yang ia tahu hanyalah amarah dan dendam pasukan Jepang. Leckie pun akhirnya menginap di rumah ini dan sejenak melupakan Vera yang selama ini disuratinya. Kita balik ke stadion kriket di mana mimpi buruk Basilone menjadi kenyataan. Setelah menerima medali dan dicap sebagai pahlawan oleh markas pusat marinir, ia ditugasi untuk menjual surat utang bagi para warga Amerika, alias menjadi sales obligasi. Nah, ini ialah hal yang lumrah pada saat itu, karena Amerika membutuhkan banyak sumber daya tempur untuk tetap bisa bertempur baik di Eropa, Pasifik, dan Atlantik. Dana pemerintah sendiri tak akan cukup membiayai keperluan perang ini, dan jelas membutuhkan sumbangan dari uang pribadi para warganya melalui war bonds. Untuk ini, pada era Perang Dunia Kedua, wajar terjadi ketika pemerintah Amerika menjual war bonds pada rakyatnya. Dan John Basilone di sini diminta menjadi semacam sales marketingnya setelah dikemas dengan tajuk pahlawan dan serdadu yang hebat. Karena tanpa adanya uang rakyat, Amerika pasti jelas akan kesusahan untuk tetap bertahan di Perang Dunia Kedua. Dan untuk kalian yang belum begitu memahami kenapa seorang serdadu benci sekali ketika dijadikan penjual war bonds, bisa melihat alur film The Flags of Our Fathers dengan menekan tombol di atas kanan layar. Dan untuk keperluan ini, Basilone akhirnya dikembalikan ke Amerika untuk dijadikan ikon perang, selebriti yang heroik demi kepentingan pemerintah. Pindah dari Basilone yang bersedih, kita menengok Bob Leckie yang menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan kekasih barunya Stella berikut kedua orang tuanya. Beberapa hari lagi, stadion kriket ini pun dikosongkan. Para marinir diangkut menuju ke sebuah wilayah gersang berjarak 160 kilo dari pusat Melbourne. Mereka ditugaskan untuk bermarching kembali ke Melbourne dalam jangka waktu hanya 3 hari dan diberi bekal sekantong kismis juga sekantong beras. Marching ini jelas sangat mematikan bagi para marinir. Tapi 3 hari kemudian, para marinir yang sudah kelelahan setengah mati ini berhasil kembali ke stadion kriket. Dan Leckie pun balik mengunjungi Stella yang ternyata malah memutuskan untuk tak berhubungan lagi dengan Leckie. Karena takut akan kehilangan Leckie jika suatu saat Leckie mati dalam pertempuran. Stella seakan tak mau jika keluarganya bersedih hati. Putusnya hubungan asmara keduanya ini membuat Leckie tenggelam dalam alkohol dan kesedihan. Hingga saat balik ke stadion, Leckie yang dimintai tolong oleh Cutler untuk menjaga sebentar selama ia kencing, malah mengancam salah satu perwiranya, yakni Letnan Corrigan. Manning is fucking post, Lieutenant.
Corrigan pun lantas mempermasalahkan kecerobohan kedua anak buahnya ini. Lecky dan Chuckler pun langsung dihukum dan diputuskan jika Lecky ditransfer menuju ke intelijen, sementara Chuckler yang sudah berpangkat kopral ini diturunkan sekali lagi menjadi private. Sementara itu di situasi Basilon, ia benar-benar dipulangkan ke Amerika. Rangkaian propaganda pun juga sudah disiapkan untuknya agar rakyat Amerika terayu dan membeli war bonds demi keperluan perang. Ia pun akhirnya berpisah dari kawan baiknya selama ini, yakni JP Morgan. Dan keesokan harinya, tiba saat para marinir keluar dari Australia menuju ke Tanjung Gloucester atau Cape Gloucester. Mereka tampak santai dan bahagia, belum mengerti apa yang akan menyambut nantinya. Sejenak beralih dari Lecky dan Basilon, kita menyimak pemuda yang memiliki lemah jantung, yakni Eugene Sledge pada Desember 1943, yang ternyata kini berhasil menjadi marinir Amerika dan sedang berlatih mortar. Sementara itu jauh di tengah lautan dan di malam Natal, Lecky yang masih merasa sedih kehilangan Stella membuatnya sekali lagi menulis surat kepada Vera di Amerika. Sampai akhirnya Tanjung Gloucester tampak di depan mata. Tak membuang waktu, pulau yang berada tepat di timur Papua New Guinea ini pun diduduki. Hutan ditembus dan semak diterabas dan tak ada tanggal merah bagi para marinir di sini. Letnan Stone mengabari anak buahnya jika sebentar lagi akan diadakan patroli. Dan beberapa saat kemudian, Kompi H, Batalion 2 Resimen ke-7 bersama Lecky dari intelijen ini pun menyusur rimba. Namun setelah beberapa lama, Letnan Stone menempatkan Lecky di bagian paling belakang. Dan keputusan ini rupanya sangat tepat karena saat sekuatnya maju ke depan, Lecky mendengar gemerisik dari arah belakang dan pada malam harinya, para marinir terpaksa tidur dalam hujan. Hujan pertama yang mereka rasakan dan hujan yang semakin membuat mereka menderita ke depannya. Namun sekali lagi, belum sempat terlelap, Jepang sudah datang meneriakkan. Namun di tengah pertempuran, Letnan Stone malah menyuruh Lecky untuk menjaga tenda intelijen dan harus membakar semua dokumen penting kalau mereka kalah malam ini. Meski akhirnya serbuan Jepang ini pada akhirnya berhenti. Keesokan harinya setelah diperiksa, marinir ketewasan 2 orang. Runner menyebut jika inilah yang akan terjadi di semua pulau di Pasifik, serangan Banzai untuk bunuh diri. Dan ketika diinvestigasi lebih jauh, mereka menemukan rangkaian pos pertahanan Jepang yang hanya diisi para serdadu yang sedang sakit atau sekarat. Jepang tampaknya sengaja meninggalkan mereka yang tak bisa bertempur di area ini. Lecky sendiri menjarah sebuah kotak, peti milik perwira Jepang yang berisi sebuah pistol Nambu tipe 14 yang ia anggap sebagai souvenir berharga. Sore harinya hujan turun lagi. Pulau ini seakan tak pernah tak terhujani. Lecky dan kawan-kawannya membicarakan bagaimana Basilon kini pasti bersenang-senang di Amerika, sementara mereka masih harus basah di pulau terasing di ujung dunia. Sudah 2 minggu marinir di pulau ini dan sama sekali tak bisa menemukan persembunyian tentara Jepang. Lawan mereka yang utama ternyata ialah hujan yang terus mengguyur, hutan dan hujan. Nihilnya pertempuran dan cuaca yang terus tak membaik ini memberi tekanan mental tersendiri bagi para marinir. Tak luput pula Lecky yang juga sudah frustasi berat. Dan ketika ia berhasil balik ke tenda, kotak harta rampasannya termasuk pistolnya sudah menghilang. Lecky menemukan kotak ini di tenda Letnan Larkin, perwira intelijennya dan komandan langsungnya. Tapi ternyata Larkin sendiri tak mau menyerahkan kotak ini kepada Lecky, apalagi pistol Jepang yang jelas langka itu. Komandannya malah mengusir Lecky untuk segera berlalu pergi.
meski Lecky ternyata masih terus mendendam pada perwiranya ini. Dan memang pada keesokan harinya, Letnan Larkin muncul dan langsung memarahi Lecky karena Lecky berhasil mencuri kembali pistolnya. Ini membuat Larkin berang karena sebenarnya ia juga berharap bisa mengambil pistol Nambu 14 ini sebagai souvenir untuk dibawa pulang ke Amerika. Tapi pada saat ini Lecky baru sadar jika ia telah mengompol, membasahi celananya sendiri dalam tidurnya. Inilah sindrom mengompol yang akan menjadi bencana sendiri bagi Lecky. Lecky menderita enuresis karena terus-menerus dalam keadaan basah dan kehujanan. Tak ada obat bagi gangguan ini kecuali menjauh dari hujan dan tetap pada kondisi kering. Dan berkat enuresis ini Lecky semakin menderita. Bagaimana harus tetap kering sedangkan hujan terus mengguyur di pulau ini? Hingga sampai bulan Mei 1944, di mana resimennya diangkut pergi dari Tanjung Gloucester menuju ke Pavuvu dan Banica. Di pulau ini kondisi masih sama, lembab dan basah seperti cuaca tropis pada umumnya. Lecky semakin turun mentalnya dan kali ini Runner malah terserang malaria. Dan enuresis Lecky masih saja tak mau pergi. Ia masih terus mengompol tiap malam. Chuckler pun lantas mengirimnya ke rumah sakit. Meski sampai beberapa hari kemudian enuresis Lecky belum juga sembuh. Ia menceritakan kepada dokternya jika para marinir sejauh peperangan di Pasifik ini memang kekurangan istirahat. Di Guadalcanal misalnya, Jepang membombardir mereka setiap malam hingga tak ada marinir yang bisa tidur dengan tenang. Sementara itu di Tanjung Gloucester, hujan juga tak pernah berhenti. Tak ada marinir yang sanggup tidur nyenyak dalam kondisi basah. Dan sekarang ia berada di Pavuvu. Dan di pulau ini pun ia tak bisa berharap banyak. Beberapa hari kemudian ia memohon kepada dokternya jika ia ingin balik ke kompinya. Ia ingin kembali bertempur bersama kawan-kawannya. Dan sebagai ucapan terima kasih ia pun memutuskan untuk memberi dokter ini pistol Jepang rampasannya. Dan episode ini pun berakhir saat Lecky dengan gontai keluar dari rumah sakit kembali pada unitnya. Nah, berpastikan kalian tetap di JDF untuk nantikan rilisan episode 5 dan 6. Ogut ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Yuk, bye.